Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, baiklah dalam waktu yang singkat ini sambil kita niat i'tikaf, mari memahami tiga kelompok manusia yang tidak merugi menurut Al-Quranul Karim. Ada tiga kelompok atau tiga komunitas yang tidak merugi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wal asri, demi masa. Kenapa Allah bersumpah dengan masa? Sesuatu yang Allah bersumpah berarti sesuatu itu penting. Wal asri, wa huruf kasam, huruf sumpah. Jadi dalam bahasa Indonesia diartikan demi. Jadi sesuatu yang ada kalimat demi itu maknanya penting, sakral. Kalau seorang pejabat belum sah dilantik menjadi pejabat sebelum bersumpah. Sah pejabat berlaku tanda tangan setelah bersumpah. Pertanyaan, kenapa sumpah menjadi kata kunci? Karena dalam sumpah mengandung nilai sakral, norma-norma kebenaran yang tidak boleh dilanggar. Misal hari ini orang sudah dipilih, belum dilantik, dia tidak berlaku karena belum terjadi sesuatu yang sakral. Maksud gubernur kai pilih, kalau melantik, kalau disumpahkan, itu tidak berlaku tanda tangan walaupun dia sudah menang. Karena sumpah menjadi kata kunci. Nah, kita lihat ayat berikutnya. Wal asri innal insana lafi khusr. Allah berikan lagi dengan kalimat taukid, inna, sesungguhnya. Dalam bahasa Aceh hana mayang-mayang, nyau bebuat. Manusia dalam keadaan rugi. Illa, kecuali, ada huruf istisna. Tiga kelompok inilah yang tidak masuk orang-orang yang merugi. Pertama siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihah. Dia beriman dan beramal dengan amal yang saleh. Kalau begitu, amanu menjadi kata kunci untuk membedakan orang berbuat baik menurutnya tanpa beriman tidak disebut baik. Kenapa? Dia belum percaya kepada yang menciptakan alam ini. Maka jika ada orang berkata semua agama sama, semua kebaikan pada agama sama, semua agama masuk syurga, ini akan bertentangan dengan firman Allah, amanu. Setelah ada amanu baru wa amilus salihah. Amanu adalah pondasi, baru kita ada tempat aksesoris yang kita bentuk. Kalau ibarat ada rumah, aksesorisnya mahal kita beli, tapi rumah belum ada, mana mungkin indahnya aksesoris rumah. Maksud geblo spring bed, yum 250 juta. Rumah hana mupat lam, pat dapat dua spring bednya laga, menyakana rumah, karena kamar rumah ada tempat letak. Cuman punya spring bed 250 juta, dapat dua igli dalam tua. Lagak sleeping bagnya hana pat itu, hana sesuai, maka amanu menjadi kata kunci. Ada orang hari ini berkata, hai God, urung kafe bantu katanya kan tamang si surga. Surga mana? Bagaimana dia mungkin kita katakan baik? Tuhan saja yang menciptakan alam ini dia tidak percaya. Kan aneh.
Kalau istilah dalam prinsip negara, dia belum diakui sebagai warga negara. Bagaimana administrasi negara bisa diselesaikan? Di dalam negara sering dikenal dengan, dalam hukum administrasi negara disebut dengan teritorial. Boleh sama-sama camat, tapi tidak boleh camat tanda tangan semua rakyat camatnya. Kenapa? Camat punya wewenang teritorialnya. Umpama camat Kuta Alam, boleh enggak tanda tangan administrasi camat Syekh Kuala? Kan tidak, padahal sama-sama camat. Artinya amanu dengan tidak amanu disebut kafir, tidak mungkin sama. Kalau begitu orang yang mendapat kemenangan di sisi Allah, amanu baru wa amilus salihah, beramallah amal yang saleh. Apa itu amal yang saleh? Salih asal kata salih, jroh, get. Menurut jroh dan get, menurut Allah, bukan menurut kita. Kalau menurut kita, 1.000.000 manusia, 1.000.000 get. Mana? Pertanyaan mana yang get? Mandum get. Menurut katanya get. Allah pegang hana get. Sebab nak ajaran itu urang hana payah menikah. Asai suka sama sika get cit. Karena sedekah. Pun sedekah hana menikah. Maka muncul lari dan ubah hotel orangnya. Tamong bayu ya. Bagaimana dia berzina bagus? Sedangkan dalam Al-Quran mengatakan wala taqrabuz zina. Menurut negara di hotel bagus karena transaksi, karena terjadi finansial, karena terjadi kegiatan. Maka PSK hari ini disebut pekerja seks komersial. Tidak ada dengan para pejabatnya mencari uang, cuma beda tempat. Dulu langsung dibilang, ini siapa? Tidak menikah, langsung benzina, lunti. Orangnya hana ipalu PSK. Ingat, kalimat PSK ini ada desain oleh pihak yang menghancurkan agama. Kita lihat, PSK 3 kata. P, pekerja. S, seks. K, komersial. Dalam bahasa lain, orang mencari uang lewat profesinya itu. Dia akan berkata satu hari, wahai para pejabat, Anda mencari uang kan di sana, sama kami mencari uang. Caranya kami begini, cara Anda seperti itu. Wahai legislatif, eksekutif yang ada di parlemen, Anda cari uang menurut ini, kami modal ini. Apa yang salah kami? Kami juga kan punya kebutuhan hidup, kami juga butuh makan. Sama dengan Anda. Apa yang membuat kami salah? Orang beriman kembali, bolehkah kita berzina? Bolehkah melanggar hukum Allah? Tidak. Maka tidaklah alasan dengan suka sama suka dibolehkan menurut agama. Kalau begitu amanu wa amilus salihah, sumbernya adalah agama. Taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati rasul. Kembali kepada sumbernya, Al-Quran dan hadis. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua yang mendapat, yang masuk kelompok yang tidak merugi, watawasau bil haq. Nah, selalu komitmen, selalu konsisten dengan kebenaran. Menyekan pakan orangnya negara hancur, birokrasi negara hancur, bangsa hancur karena kebenaran tidak lagi ditegakkan. Orang yang paham kebenaran tidak lagi berani menyampaikan kebenaran. Orang yang melakukan birokrasi selalu terjadi kecurangan-kecurangan. Maka tidak sedikit yang kita dengar, kita baca di media elektronik, media cetak, betapa banyak para penegak hukum yang merusakkan hukum karena kebenaran tidak ditegakkan. Inginkah kita manusia yang tidak merugi? Tegakkan kebenaran itu. Menyekankan hurace, menyanyo, hanjit mau balik-balik. Uranya diputar-putar, diputir-putir. Maka sering dikatakan di dalam bahasa hukum hari ini, istilah dalam orang main dalam hukum. Kalau yang kena orang-orang besar ditanya, berapa pasal ini? Tapi dia kena ngurang-ngurang yang ditarget, ditanya pasal berapa kita jerat siman ini. Kan beda. Kalau ditanya berapa pasal ini, tidak perlu banyak proses. Penting bayar selesai. Tapi kalau ditanya pasal berapa, nyen melapih pasal.
Maka dalam istilah KUHP ada junto. Ada pasal demi pasal, pasalnya kenang, pasal je kenang, habis pasal kenang kayaknya. Tapi yang kenang orang hebat-hebat ditanya berapa pasal ini. Sanggup bayar 2 miliar, 7 miliar, selesai. Kapan kebenaran itu tegak? Kapan keadilan itu ada? Jika kebenaran tidak memiliki sebuah istiqamah dan komitmen. Kelompok yang kedua yang mendapat tidak merugi itulah kelompok yang komitmen dengan kebenaran. Yang terakhir kelompok yang tidak merugi watawasau bisabr. Dia selalu berada dalam posisi kesabaran. Sabar ada 3. Pertama, sabar ala ta'ah. Apa itu sabar ala ta'ah? Continue dalam ibadah. Meyakin orang Aceh, nabu, hanabu, gumpah, hanagumpah, tetap ibadah, tetap meratib. Baiknya meratib, batik gumpah, agak Cina meratib. Batik gumpah, la. Habis gumpah, nali meratib. Orang beriman tidak melihat ada bala tidaknya, musibah tidaknya, tetap dia istiqamah dalam ibadat. Wa aqimus salah, dirikanlah salat, konsisten. Kedua, dalam kesabaran disebut dengan sabar alal maksiyah. Apa sabar alal maksiyah itu? Dia sanggup menahan diri tidak melakukan kecurangan-kecurangan, kemaksiatan-kemaksiatan. Oh, nyoh hanjut, piu. Hai jadhan ibi peng, piu, hanjut. Kaji idonya lolos, akhirat pakai. Selalu ada pertimbangan-pertimbangan akal dan hati. Maka orang beriman 2 dia, pertimbangan akal, hati. Itulah disebut akal sehat. Kalau orang punya akal tidak menggunakan hati, itu kecurangan mudah. Apalagi dalam sistem birokrasi, menyakana paraf kanan, paraf kiri, na kasbun, na tok bogantang, na teken komandan, selesai. Secara administrasi. Secara fakta jika tidak benar bagaimana? Tablo musim 50 bo. Hanalo tatamah sabah tagai 0, jit 500 bo. Paraf kanan, paraf kiri. Tok, PPTK ada, KPA ada, PA ada. PA maksudnya pengguna anggaran, KPA kuasa pengguna anggaran itu dalam istilah birokrasi negara. Bere. Kita beli 50, kita tulis 500 bagaimana? Tidak sabar alal maksiyah. Maka tidak mendapat orang-orang yang beruntung. Yang terakhir, sabar alal musibah. Ketika ada musibah, sabar artinya menjalani, menerima takdir, qada dan qadar. Kenapa tidak boleh merepet-repet ketika ada musibah? Karena itu bahagian dari takdir yang tidak mungkin kita lari. Orang meninggal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah, sudah jelas. Tidak mungkin kita bantah Tuhan sebagai sang pencipta. Tuhan bersifat qadir. Allah yang mendesain alam ini. Tugas kita harus menerima. Inilah 3 kelompok yang tidak merugi. Kita ulang menurut Al-Quran. Yang pertama yaitu amanu wa amilu salihah, beriman dan beramal yang saleh. Yang kedua istiqamah atau komitmen di atas kebenaran. Yang ketiga selalu sabar ketika ada musibah. Dari 3 sisi tadi sabar. Sabar ala ta'ah, sabar ala musibah, sabar alal maksiyah. Jadi itulah kaum muslimin sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Bagi jamaah yang ingin mendalami materi ini tentu ada dalam Al-Quran, di dalam surat Wal Asri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.